semuanya, perkenalkan nama saya Cecelia Yesi Kartika, NIM 21120061895, kelas A12 semester 3. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran dosen pengampu Bu Eliana Yunita Serat MPD. Di sini saya akan mempertanggungjawabkan RPP yang telah saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan di SD Negeri 20 Kujau, kelas 1 semester, kelas 4, semester 1 atau ganjil, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, muatan terpadu, mata pelajaran IPA, IPS dan Bahasa Indonesia, pembelajaran pertama, alokasi waktunya 1 kali 35 menit JP atau jam pertemuan. Yang kedua, ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti yang terdapat di dalam RPP ini yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran, yang mana KD dan indikator ini memiliki 3 muatan terpadu, yaitu pada mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini lebih ke menggambarkan proses dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar di atas. Yang kelima ada penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam mewujudkan disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam ada materi pembelajaran. Ada mata pelajaran IPA, manfaat energi matahari bagi kehidupan. IPS, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Bahasa Indonesia, gagasan pokok teks visual. Di dalam RPP ini lebih berpusat pada mata pelajaran IPA. Media merupakan salah satu alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini media yang saya gunakan adalah papan pintar sumber energi. Media ini dapat dikatakan sebagai alat bantu untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, ataupun keterampilan. Untuk mempermudah, peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam mengenal apa saja sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Media ini digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sumber belajar diambil dari yang pertama itu buku guru tema, selalu berhemat energi kelas 4, atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, buku siswa tema, selalu berhemat energi kelas 4, atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, teman-teman di sekolah sebagai narasumber wawancara. Selanjutnya yaitu model pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan metode Teams, Games, Turnamen atau TGT. Model Cooperative Learning, teknik Teams, Game, Turnamen atau TGT. Yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama itu ada pendahuluan. Pertama, guru memberikan salam. Yang kedua, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketiga, guru menaikkan kabar dan mengecek kehadiran siswa dengan alokasi waktu 2,5 menit. Yang kedua, ada kegiatan inti.
dengan alokasi waktu 30 menit. Deskripsi kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, guru menyampaikan materi pembelajaran dan memperlihatkan gambar matahari kepada siswa, seperti yang sudah ditampilkan di dalam RPP. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Dalam kurung mengamati, masuk ke dalam pendekatan saintifik. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengamati terangnya cuaca di pagi atau siang hari dari kaca jendela kelas. Dalam kurung mengamati. Selanjutnya, siswa diminta mengamati teks tentang matahari sumber kehidupan di bumi yang ada di buku siswa. Dalam kurung mengamati. Setelah siswa membaca teks, selanjutnya siswa diminta untuk membacakan masalah-masalah yang ada dalam buku teks. Dalam kurung menganalisa atau menalar. Setelah siswa menemukan masalah yang ada pada buku teks, selanjutnya siswa saling bertukar jawaban. Dalam kurung mengumpulkan informasi. Selanjutnya, guru memeriksa jawaban dari hasil pertukaran jawaban dari masing-masing siswa. Kemudian siswa bertanya kepada guru terkait materi yang terdapat dalam buku teks tersebut. Dalam kurung menanya. Selanjutnya, penerapan metode Teams Games Turnamen atau TGT. TGT adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam kelompok. Para anggotanya memiliki latar belakang dan tingkat kemampuan yang berbeda. Setelah melalui proses belajar bersama, siswa akan mengikuti turnamen akademik untuk melihat tingkat pemahaman mereka akan materi. Alasan saya memilih model pembelajaran TGT ini karena dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, melibatkan seluruh aktivitas siswa tanpa memandang perbedaan status, serta menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan karena mengandung unsur permainan dan reinforcement atau penghargaan. Dengan langkah-langkah penerapan metode TGT sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan belajar sambil bermain, yang dimana sistem pembelajaran ini melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar tanpa memandang perbedaan tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku, atau ras yang berbeda, serta menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan karena mengandung unsur permainan dan reinforcement atau penghargaan atau TGT fase pertama. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca ulang materi tentang matahari sumber kehidupan di bumi atau TGT fase kedua. 3. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan yang disebut oper bola. Permainan tersebut berkaitan dengan materi sebelumnya, yang dimana permainan tersebut bertujuan melatih konsentrasi siswa agar dapat terhindar dari pertanyaan yang kerap menyulitkan atau TGT fase ketiga. TGT fase 3. Pertama, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, masing-masing satu kelompok berjumlahkan 5-6 orang siswa. Yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk duduk dalam kelompok yang telah dibagikan. Yang ketiga, kemudian guru menyampaikan acara dan aturan dalam permainan oper bola. Yang keempat, setiap kelompok yang dapat menjawab satu pertanyaan dengan benar akan mendapatkan 10 poin. Selanjutnya, kelompok yang paling banyak mengumpulkan poin, maka kelompok tersebut akan menjadi pemenang. Yang kelima, setelah itu kelompok yang menjadi pemenang akan diberikan sebuah reward atau hadiah dan apresiasi sebagai bentuk kerjasama dalam suatu kelompok atau TGT fase keempat. Selanjutnya penilaian. Penilaian di sini memuat penilaian sikap dan pengetahuan. Setiap muatan pembelajaran dari mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia memiliki kriterianya masing-masing, yang penilaiannya sangat baik 4, baik 3, cukup 2, dan perlu pendampingan itu 1. Sekian pemaparan RPP yang dapat saya pertanggungjawabkan. Terima kasih.